يا ديمة خير وعطاء ويمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam sebagai mukjizat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta pedoman bagi umat manusia. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat, dan dimulai dari surat Al-Fatihah dan yang terakhir surat An-Nas. Al-Quran pada dasarnya sama seperti kata Al-Qira'ah, bentuk masdar dari kata Qira'a, Qira'atan, Qur'anan. Qira'a yang artinya menyatukan dan menggabungkan. Al-Qira'ah artinya adalah menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata satu sama lain saat membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Qur'anahu di dalam ayat tersebut maksudnya adalah bacaannya, yaitu ikutilah bacaannya. Dengan demikian, Al-Quran adalah bentuk masdar mengikuti wazan fu'lan, sama seperti kata gufron dan syukran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan sejumlah nama. Di antaranya adalah yang pertama, Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua, Al-Kitab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-10. Yang ketiga, Al-Furqan seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat pertama. Yang keempat, Az-Zikr sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Dan yang terakhir, At-Tanzir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Asy-Syura ayat 192. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati Al-Quran dengan banyak sifat. Di antaranya adalah yang pertama, nur atau cahaya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 174. Yang kedua, kitab penuh berkah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-92. Yang ketiga, petunjuk, penyembuh, rahmat, dan nasihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-57. Yang keempat, kitab yang menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-15. Yang kelima, kabar gembira sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. Yang keenam, kitab yang mulia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Fussilat ayat ke-41. Yang ketujuh, kitab yang agung dapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Buruj ayat ke-21. Dan yang terakhir, pembawa berita dan peringatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Fussilat ayat ke-4. Hadis Nabawi. Secara etimologi, hadis adalah kebalikan dari qadim yang berarti lama. Maksudnya adalah setiap perkataan yang diucapkan, dinukil dan disampaikan seseorang melalui pendengaran atau wahyu, baik pada saat terjaga maupun dalam mimpi. Sedangkan secara terminologi, hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Definisi hadis qudsi secara etimologi.
Makna hadis telah dipaparkan terlebih dahulu, sementara qudsi adalah nisbat kepada kudus atau suci yang menunjukkan makna mengagungkan. Karena asal-usul kata ini secara etimologi menunjukkan makna menyucikan dan membersihkan. Dengan demikian, takdis artinya memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdis berarti membersihkan, taqaddasa artinya suci. Definisi hadis qudsi secara terminologi. Hadis qudsi adalah perkataan yang disandarkan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, Nabi SAW meriwayatkannya sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan lafalnya. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Pertama, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan lafalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang bangsa Arab untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, dan mereka tidak mampu membuat yang serupa dengannya. Dengan demikian, Al-Quran adalah mukjizat abadi hingga hari kiamat. Berbeda dengan hadis qudsi yang tidak digunakan untuk menantang dan tidak mengandung unsur mukjizat seperti halnya Al-Quran. Yang kedua, seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir, sehingga Al-Quran bersifat qat'iyyut subuts, yang artinya bersifat absolut. Sementara hadis-hadis qudsi sebagian besar diantaranya berupa hadis-hadis ahad yang bersifat doniyut subuts atau sumber bersifat relatif. Yang terakhir, Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lafal ataupun maknanya. Sementara hadis qudsi maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lafalnya berasal dari Rasulullah SAW menurut pendapat yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk menuntun umat manusia, sehingga turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang mengisyaratkan kedudukannya bagi para penghuni langit dan bumi. Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam Qadar atau Lailatul Qadar, membuat alam langit dari kalangan malaikat-malaikat Allah merasakan kemuliaan umat Muhammad SAW yang dimuliakan Allah dengan risalah baru untuk menjadi umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Pertama, turunnya Al-Quran sekaligus. Pendapat pertama, pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan sejumlah sahabat lainnya. Inilah pendapat jumhur ulama bahwa Al-Quran turun sekaligus ke Baitul Izzah dari langit paling bawah untuk mengagungkan kedudukannya di antara para malaikat. Setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam kurun waktu selama 23 tahun. Sejak turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait Al-Quran, yaitu pada surat Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195, surat An-Nahl ayat 102, surat Al-Jasiyah ayat kedua, dan surat Al-Baqarah ayat ke-23 dan ayat ke-97. Pada ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafal-lafalnya yang berbahasa Arab. Jibril alaihissalam menurunkan ke dalam hati Rasulullah SAW. Hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua, sebagai tantangan dan mujizat. Yang ketiga, agar mudah dihafal dan dipahami. Keempat, sejalan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan perlahan-lahan dalam memberlakukan syariat. Yang terakhir, sebagai bukti yang tidak terbantahkan bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Manfaat yang bisa dipetik dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dalam dunia pendidikan. Pertama, proses belajar mengajar bertumpu pada dua asas utama, yaitu yang pertama, memerhatikan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan akal, jiwa, dan raga siswa dengan bimbingan yang tepat menuju kebaikan dan petunjuk.
Maksud istilah pengumpulan Al-Quran menurut ulama adalah satu dari dua makna berikut. Makna pertama, mengumpulkan dalam arti menghafal Al-Quran. Makna kedua, menulis Al-Quran secara keseluruhan dengan memisah ayat demi ayat dan surat demi surat atau dengan menyusun ayat-ayat saja. Menyusun setiap surah dalam satu lembaran secara terpisah, atau menyusun ayat-ayat dan surat-surat dalam beberapa lembaran yang disatukan dengan urutan satu persatu. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengumpulkan Al-Quran yang berarti menghafalnya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengumpulkan Al-Quran yang berarti menulisnya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengumpulkan Al-Quran dengan meminta Zaid bin Sabit menulis Al-Quran dengan mengandalkan hafalan di dada para penghafal Quran dan mengumpulkan tulisan para penulis Al-Quran serta lembaran-lembaran Al-Quran tersebut terkumpul kemudian disimpan di tempat Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mengumpulkan seluruh tulisan-tulisan Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran yang ada pada Hafsah. Setelah terkumpul, kemudian lembaran-lembaran Al-Quran dibuat menjadi satu mushaf Al-Quran, kemudian disebarkan ke daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Lembaran-lembaran Al-Quran kemudian dimusnahkan, dan yang terakhir menyatukan kaum muslim di atas satu mushaf, Razm Utsmani, dan satu dialek bahasa. Itulah sejarah Al-Quran. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا صرحا بالحكمة شادا